Penggeledahan dari kepolisian, akhirnya polisi datang lagi ke rumah Gessi untuk memeriksa seluruh ruangan dan yang didapatkan adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena ditemukan 26 mayat. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Thank you so much yang udah klik video ini. Kali ini aku akan bercerita tentang satu kasus pembunuhan yang tidak kalah serunya dari kasus-kasus yang lain. Tapi sebelumnya, yang belum like bisa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share kalau kamu suka dengan video ini. Thank you so much. Oke, sekarang kita ke profilnya. Dia adalah John Wayne Gacy. Bagaimana kisahnya? If you ready, here we go. Oke, kita masuk sedikit ke profilnya. John Wayne Gacy Jr. lahir pada tanggal 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dia adalah dua dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama John Wayne Gacy, sedangkan ibunya bernama Marion Elaine. Namanya dengan nama ayahnya itu sama ya, cuma dia memakai junior di belakangnya. Dan ketika berusia 11 tahun, dia sering disiksa dengan ayahnya, sering diejek, sering dicemooh dengan dikatakan sebagai anak yang bodoh, anak yang banci, anak yang tidak berguna. Dan dia pernah dipukul menggunakan kursi lipat, tahu ya, kursi lipat biasanya dipakai untuk anak sekolah, sehingga terjadi pendarahan di otaknya dan dia sering pingsan ketika usia 16 tahun. Dia sering tanpa sebab dia pingsan, tetapi ayahnya mengatakan bahwa dia hanyalah mencari perhatian, padahal tidak, sehingga dia harus dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, sehingga dokter memberikan semacam obat untuk melunturkan darah yang membeku di otaknya tersebut. Kejahatan pertama Gacy dilakukan pada tahun 1967, di mana Gacy memperkosa seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun. Kemudian pada tahun 1968, dua orang anak laki-laki melaporkan Gacy ke kantor polisi atas tuduhan Gacy melakukan penyerangan secara seksual terhadap mereka. Tetapi Gacy menolak hal tersebut. Tetapi beberapa bulan kemudian Gacy justru menyuruh dua orang laki-laki untuk membuntuti dua orang anak tersebut dan memukuli mereka, sehingga anak-anak tersebut itu pun melaporkan lagi kasusnya ke kantor polisi. Setelah dia melaporkan, akhirnya yang memukuli mereka itu ditangkap dan mereka mengakui bahwa yang menyuruh mereka untuk memukul dua orang anak tersebut adalah Gacy. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Desember 1968 Gacy ditangkap, didakwa atas tuduhan sodomi dan dipenjara selama 10 tahun. Tetapi karena si Gacy ini berkelakuan baik, dia dibebaskan kemudian pada 18 Juni 1970. Jadi dia hanya dipenjara sekitar 2 tahun ya. Pada tahun 1975, si Gacy menciptakan Pogo si Badut, ini fotonya, sebagai identitas barunya. Bahkan dia di tahun itu juga mulai aktif di sebuah partai Demokrat ya di Amerika. Dan pada tanggal 6 Mei 1978 dia sempat bertemu dan berfoto dengan ibu negara yaitu Rosalynn Carter, istri dari Presiden Jimmy Carter pada saat itu. Bahkan ketika berfoto dia memakai lambang S di dadanya yang artinya dia mendapat izin langsung dari Secret Service, penjaga presiden, untuk bisa berfoto dan dekat dengan ibu Rosalynn Carter. Bahkan dia menandatangani foto tersebut, ibu negara menandatangani dengan tulisan "To John Gacy, best wishes", dan sesuatu yang sangat disesali oleh Secret Service karena hal tersebut sangat mempermalukan di kemudian hari karena mereka tahu Gacy adalah seorang pembunuh yang sadis. Dan pada tahun 1972 sampai 1977 ada 3 kasus yang dilaporkan ke kantor polisi, tetapi dengan polisi tidak dikembangkan kasusnya alias tidak diusut. Mungkin polisinya lagi capek ya. Tetapi dan kemudian ada seorang ibu yang melaporkan kepada kepolisian tentang kehilangan anaknya. Anaknya tersebut pergi ke rumah Gacy untuk meminta pekerjaan tetapi tidak pernah kembali. Sehingga kemudian kepolisian mulai mengecek kembali filenya tentang si Gacy dan mereka menemukan bahwa Gacy pernah dipenjara selama 10 tahun atas kasus sodomi. Dan karena hal itulah kemudian kepolisian mulai mengawasi gerak-gerik Gacy. Dan sebagai informasi ya, bahwa Gacy itu adalah seorang pengelola restoran sehingga dia punya rumah yang lumayan bagus dan dia memiliki basement yang dia sulap menjadi
sebuah bar kecil di mana ketika jam istirahat atau jam pulang kerja dia akan mengajak para karyawannya yang ketika itu masih muda-muda ya, dibawa ke sana untuk minum, sekedar minum-minum ataupun bersantai, tetapi kemudian dia akhirnya membunuh mereka. Dan kembali lagi saat dia tahu bahwa dia sedang dipantau oleh polisi, justru dia mengundang para polisi untuk datang dan minum kopi ke rumahnya. Hebat sekali si Gacy ini. Dan akhirnya polisi datang ke sana sekedar untuk ngobrol atau bertanya-tanya, tetapi yang didapati polisi di sana adalah mereka mencium aroma yang tidak sedap alias bau busuk dari mayat yang kelihatannya sudah mati beberapa hari yang lalu, dan akhirnya polisi pun mulai curiga kepada Gacy. Dan karena kecurigaan polisi tersebut, akhirnya polisi berinisiatif untuk menggeledah rumah Gacy. Setelah menunggu surat penggeledahan dari kepolisian, akhirnya polisi datang lagi ke rumah Gacy untuk memeriksa seluruh ruangan, dan yang didapatkan adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena ditemukan 26 mayat di basementnya si Gacy. 26 mayat, dan mereka itu dikubur di ubin, apa namanya ya, di lantai. Dia kan dari kayu, itu kayunya diangkat, kemudian mayatnya ditanam di situ, ditutup lagi, jadi sehingga tidak digali kuburan yang cukup dalam sehingga baunya itu kemana-mana. Itulah kuburan di rumah Gacy yang ditemukan, sangat mengejutkan polisi. Menurut keterangan kepolisian, mayat-mayat yang ditemukan itu berusia kisaran 9 tahun sampai dengan 20 tahunan. Dan Gacy juga mengakui bahwa kejahatannya membunuh sejak tahun 1972 itu berkisar antara 25 sampai dengan 30 orang yang menjadi korban si Gacy itu. Dia mendapatkan korbannya itu dari stasiun di Chicago, juga di jalan-jalan, juga ada yang dia paksa dengan dia culik, ada juga yang dengan rayuan, maksudnya dirayu dia, ayo ke rumah aku, nanti aku akan memberikan kamu uang, aku akan memberikan kamu makanan, kamu akan mendapatkan tempat yang hangat dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mau, dan di sana mereka diperkosa dan akhirnya dibunuh. Itulah kejahatan si Gacy. Dan atas kejahatannya akhirnya Gacy ditahan atas tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan juga kekerasan secara seksual terhadap anak-anak. Sidang pertamanya yaitu tanggal 6 Februari 1980. Di persidangan Gacy mengatakan bahwa aku tidak berbuat salah, aku tidak bersalah, aku hanya tidak waras, itu katanya. Dan kemudian dia berkata, satu-satunya hal yang salah di sini adalah aku membuat pemakaman umum tanpa izin dari pemerintah. Bayangin, orang sedang berbicara tentang kasus pembunuhannya, dia justru berbicara tentang bagaimana dia membuka lahan untuk mengubur orang tanpa izin. Itu yang dia katakan. Memang si Gacy ini kayaknya memang benar-benar gila ya. Akhirnya juri dan juga hakim tetap memutuskan bahwa Gacy bersalah, sehingga pada tanggal 10 Mei 1994 di usianya ke-52, si Gacy dijatuhi hukuman suntik mati di State File Correctional Center di Crest Hill, Illinois, Chicago, Amerika Serikat. Bahkan di akhir hayatnya pun Gacy sama sekali tidak pernah meminta maaf ataupun menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Bahkan sebelum dia disuntik mati, dia juga berkata bahwa membunuh aku tidak akan membawa siapapun kembali lagi. Maksudnya walaupun aku disuntik mati, mereka yang sudah dia bunuh tidak akan pernah hidup lagi. Memang benar, mereka tidak akan pernah hidup lagi, tetapi korban-korban tersebut dan juga keluarga korban menunggu keadilan ya. Menunggu keadilan yang sebenarnya dengan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Itu tadi kisah dari si Mr. Gacy. Bahkan kata-kata yang terkenal dari dia adalah yang sekarang justru masih tetap dipakai buat guyonan-guyonan. Itu tulisannya di bawah. Itu yang dia katakan terakhir kepada sipir penjara. Itu tadi kisah dari si Gacy. Kan kisah si Gacy ini pernah juga diangkat ke layar lebar dari tahun 1992 dengan judul To Catch a Killer. Kemudian tahun 2003 ada Gacy, 2010 ada Dahmer vs Mr. Gacy, dan ada Gacy House tetap di tahun 2010. Oke, thank you so much yang udah klik video ini. Yang belum like bisa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share kalau kamu suka. Juga bisa follow aku di Instagram dan juga Facebook. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jaga diri kalian semuanya baik-baik. See you in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.